Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan ke-12 untuk mata kuliah aspek hukum. Di pertemuan kali ini kita akan membahas wan prestasi jasa konstruksi. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Pak Roni dipersilakan untuk mempresentasikan materi kuliah ini. Ya, Bu Yuli, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi seperti yang Bu Yuli sampaikan, kita masuk ke pertemuan ke-12. Judul yang atau tema yang saya ambil, wan prestasi jasa konstruksi. Ya, jadi wan prestasinya. Tapi khusus nanti kita setelah membahas wan prestasi, kita akan bahas wan prestasi di bidang jasa konstruksi. Mungkin selama ini wan prestasi itu lebih dikonotasikan ke masalah waktu. Jadi suatu proyek kalau dikerjakan terlambat, tidak bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang disepakati, dikatakan wan prestasi. Tetapi wan prestasi itu dalam pengertian yang lebih luas, bukan hanya karena keterlambatan, ya. Jadi lebih ke cacat janji. Jadi apa yang dikontrakkan, apa yang disepakati di dalam kontrak, kalau tidak bisa dipenuhi, ya. Jadi bukan hanya waktu, ya, mutu, ya, itu juga bisa dikatakan wan prestasi. Jadi tidak memenuhi apa yang disepakati di RKS, ya, RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat itu. Jadi bisa di bidang tidak pemenuhan terhadap spek yang ada, itu juga dikatakan wan prestasi. Nah, nanti kita akan lihat lebih mendetail maksud daripada wan prestasi itu. Kita mulai dari pengertiannya, ya. Jadi berdasarkan arti dalam KBBI, wan prestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wan prestasi kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Ya, saya beri tanda garis merah itu. Kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Ini menurut KBBI. Jadi prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut. Jadi kalau tidak memenuhi apa yang disepakati, ya bisa dituntut. Kemudian kita lihat uraiannya lebih lanjut, ya, bahwa wan prestasi adalah istilah untuk tindakan salah satu pihak yang terkait di suatu perjanjian, tetapi tidak melakukan kewajiban sesuai dengan perjanjian awal. Artinya tidak dilaksanakan, ya, sesuai dengan apa yang telah disepakati atau yang sudah ada di dalam perjanjian awal, ya. Biasa dalam bentuk kontrak, ya, perjanjian itu dalam bentuk SPK dan lain-lain. Kata wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu wan prestasi, ya, yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang. Jadi dari asal katanya, ya, dari bahasa Belanda itu diartikan, ya, bahwa tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan.
mungkin lebih detail lagi ya, lebih rinci lagi. Ini saya ambil dari Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di sini menjelaskan bahwa wan prestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wan prestasi diantaranya. Ya, sebelum kita melihat diantaranya, jadi wan prestasi itu bisa timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Artinya tidak sengaja, jadi bisa timbul oleh hal yang tidak disengaja juga. Ya, atau di sini dikatakan kelalaian. Nah, bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wan prestasi diantaranya, sini ada 4, kita lihat ya. Pertama, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Jadi mengikat janji, membuat kesepakatan, tidak memenuhi sama sekali apa yang disepakati. Yang kedua, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu. Ya. Atau terlambat ya. Dia melaksanakan sesuai dengan yang disepakati, tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Itu juga wan prestasi. Kemudian melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Ya, dia melaksanakan dalam kesepakatan materialnya adalah material A. Ya, tahu-tahu diberikan material yang A-. Ya, atau kita sering sebut dengan KW. Ya, materialnya material KW. Jadi berarti dia melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Nah, dan yang keempat, melakukan sesuatu menurut perjanjian yang tidak boleh dilakukannya. Ya, kalau dalam jasa konstruksi mungkin dia akan melaksanakan sesuatu yang membahayakan struktur bangunan, itu juga tidak boleh. Ya, artinya di dalam perjanjian mengerjakan pembesian fondasi memang ada, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ya apa yang diterahkan. Jadi mungkin dengan metode yang salah, mungkin dengan detail-detail pelaksanaan yang tidak boleh dilakukan. Ya, nah, jadi hal itu ya itu dikatakan wan prestasi. Jadi ada 4. Jadi kalau kita melihat gambar di sebelah kanan ini ya, untuk mengetahui wan prestasi, ini gambar yang pertama yang saya tunjuk ini, janji melakukan sesuatu tetapi tidak melaksanakan. Ya, dia sudah janji tapi tidak melaksanakan. Kalau mahasiswa janji sama kawannya ketemu jam sekian tapi tidak dilaksanakan, itu wan prestasi namanya dong. Ya, ini dia. Kemudian melakukan sesuatu tapi tidak seperti yang dijanjikan. Ya, disepakati A, ya dilaksanakan B. Itu wan prestasi. Ini melakukan sesuatu tapi terlambat. Ya, gambar yang kanan atas. Kemudian ini yang terakhir, yang keempat tadi, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Ya. Jadi ada 4 ya bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wan prestasi. Kemudian nih, tadi mengutip ini, mungkin saya ulangi lagi. Isi bahasanya sih hampir sama dengan tadi yang 4 itu ya. Ini dari Kemenq juga, Kementerian Keuangan. Didefinisikan resmi, wan prestasi ialah tindakan yang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur
ragam bentuk wan prestasi. Pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian. Kedua, melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian. Ketiga, melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat atau tidak sesuai target waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Keempat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Adapun penyebab wan prestasi ada dua kemungkinan. Jadi yang 4 tadi, ini bahasanya cuma kalimat aja berbeda, pada intinya sama. Yang keempat itu ya. Nah, jadi apa penyebabnya? Di sini penyebabnya ada dua kemungkinan. Ya, keduanya adalah ada keadaan memaksa atau force majeure, dan karena ada kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. Jadi kedua kemungkinan, pertama karena force majeure bisa terjadi wan prestasi. Yang kedua karena ya kesalahan debitur atau lalai. Debitur di jasa konstruksi itu penyedia jasa. Bisa penyedia jasa melakukan kesalahan, penyedia jasa lalai dalam melaksanakan ya perjanjiannya. Akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi, atau dengan kata lain saya katakan akibat hukum bagi penyedia jasa yang wan prestasi. Jadi akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wan prestasi adalah hukuman atau sanksi. Ini ada 4 ya, berupa 1, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Jadi dia bisa melakukan ganti rugi ya kepada pemakai jasa ya atau pengguna jasa. 2, pembatalan perjanjian. Jadi akibat wan prestasi bisa dilakukan ya pembatalan perjanjian. Ketiga, peralihan risiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab debitur. Dan yang keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim atau di pengadilan. Jadi ada 4 ya akibat hukum bagi debitur yang wan prestasi. Ini saya blok ya. Saya blok, kita akan ini kutip dari KUH Perdata ya. Jadi adapun penyebab wan prestasi ada 2 kemungkinan. Keduanya adalah ada keadaan memaksa atau force majeure, dan karena ada kesalahan debitur baik sengaja maupun lalai ya. Yang kutipan tadi kita ambil kembali. Jadi wan prestasi diatur dalam pasal 12343 ya, 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang berbunyi, yang cetak miring itu bunyi pasal 1243 KUH Perdata. Ya, bunyinya adalah penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya ya. Jadi dalam kasus wan prestasi, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting. Ini dikarenakan
suatu tindakan baru bisa disebut wan prestasi apabila telah ada somasi dari kreditur yang ditujukan kepada debitur. Jadi ada somasi, ada peringatan ya dari penyedia jasa kepada dari pengguna jasa ke penyedia jasa. Jadi sudah ada surat perintahnya, sudah ada somasinya, sudah ada peringatan, itu baru boleh dikatakan wan prestasi. Di sebelah kanan kita lihat lagi ya, surat perintah dalam praktiknya disebut dengan somasi. Kreditur mengirim somasi untuk memperingatkan debitur agar memenuhi isi perjanjian. Jika somasi tidak diindahkan, kreditur bisa menyatakan telah terjadi wan prestasi dengan mengirim surat kepada debitur. Jadi si pengguna jasa tadi kalau ada kesalahan tadi atau terlambat masalah waktu, ya tidak memenuhi isi kontrak, jadi bisa saja mengadakan somasi atau surat perintah. Ya, nah, jika si penyedia jasa tidak memenuhi ya perjanjian itu, jadi jika somasi tidak diindahkan, jadi kalau sudah kita ingatkan tidak diindahkan, si pengguna jasa bisa menyatakan telah terjadi wan prestasi ya dengan mengirim surat kepada penyedia jasa. Jadi pemakaian jasa mengirim surat bahwa Anda telah melakukan wan prestasi, diingatkan ke penyedia jasa. Di sebelah bawah, kanan bawah itu ada tata cara menyatakan debitur wan prestasi. Jadi somasi adalah peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan negeri. Somasi minimal telah dilakukan sebanyak 3 kali oleh kreditur atau jurusita. Apabila somasi ini tidak diindahkan, maka kreditor berhak membawa persoalan ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan apakah debitur itu wan prestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpiutang kreditur kepada si berutang debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Jadi kalau merujuk ke pasal 1239, tadi 1243, 1243 ya, sekarang 1239 KUH Perdata, jika terjadi wan prestasi oleh debitur, ganti kerugian dapat dituntut oleh kreditur adalah biaya ya. Satu, yakni biaya yang telah dikeluarkan ya, kerugian ya yang telah dikeluarkan ya. Nomor 2, yakni kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kreditur ya, atau berupa bunga ya. Ketiga, yakni keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak lalai. Jadi katakanlah kalau tidak lalai, pekerjaan tepat waktu, proyek ini selesai, ya si pemakai jasa akan mendapat keuntungan. Ya, keuntungannya katakanlah kalau beroperasi suatu bangunan tentu ada income-nya. Nah, jadi keuntungan itu ya, bila terjadi wan prestasi, perhitungan keuntungan itu ya, itu bisa dibebankan kepada debitur tadi. Ya. Ya, bisa berupa sanksi yang diberikan pada debitur. Jadi, sesuai dengan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata, debitur dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi atau dari kreditur jika terjadi suatu hal yang tidak diduga atau force majeure. Ya, jadi di sini ada catatan ya, bahwa sesuai dengan pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata,
si penyedia jasa itu bisa bebas dari tuntutan ganti rugi ya apabila ya terjadi suatu hal yang tidak diduga atau force majeure. Dalam KUH Perdata telah ditetapkan unsur-unsur dari keadaan memaksa, antara lain adanya peristiwa menghalangi prestasi debitur yang diterima sebagai halangan yang dapat membenarkan debitur untuk tidak berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana mestinya, tidak ada unsur salah pada debitur. Atas timbulnya peristiwa halangan itu, halangan tidak dapat diduga oleh debitur. Ya, jadi intinya pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata mengatakan itu penyedia jasa tidak bisa dituntut ganti rugi kalau itu terjadi force majeure. Nah, ini saya coba kutip suatu tesis ya. Tesisnya berjudul Wan Prestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi melalui Penunjukan Langsung di Kabupaten Aceh Besar oleh BRR NAD Nias. Ya, ini tesisnya. Waktu 10 menit lagi ya. Nanti kita langsung ke session kedua. Ya. Saya mengambil intisarinya yang ada kaitan dengan materi kuliah hari ini, yaitu Wan Prestasi. Ini yang sebelah ini, ada yang saya blok merah ya. Hasil penelitian daripada tesis ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk Wan Prestasi adalah penyedia jasa konstruksi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tadi kan ada 4 ya. Jadi tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktunya, melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan basic atau spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak. Itu tadi, berarti ini sudah 2 butir dari yang 4 butir tadi. Kemudian ini termasuk Wan Prestasi juga. Karena pekerjaan pokok di dalam pekerjaan konstruksi tidak boleh disubkan. Nah, di sini mensub ya, kontrakkan pekerjaan kepada pihak ketiga. Nah, jadi ada pekerjaan pokok ya, pekerjaan pondasi, dia ambil kerjaan, dia subkan. Itu bisa dikategorikan sebagai Wan Prestasi dalam penelitian tesis ini. Jadi sehingga ketiadaan pemenuhan atau kegagalan oleh penyedia jasa dalam perjanjian ini untuk melaksanakan kontrak prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian Wan Prestasi. Prosedur pelaksanaan penunjukan langsung ya berhadapan proyek pembangunan perumahan bantuan ini ya, proyek X lah ya. Kemudian di bawahnya itu ada yang saya blok juga ya, bahwa Wan Prestasi terjadi karena kenaikan harga material, besarnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan, dan akibat kelalaian penyedia jasa untuk dapat menyelesaikan proyek yang tepat pada waktunya. Jadi ini bisa terjadi di dalam kontrak itu, kenaikan material itu tanggung jawab penyedia jasa. Jadi mungkin kalau kenaikannya signifikan sehingga si penyedia jasa tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena kenaikan harga, bisa terjadi Wan Prestasi. Jadi akibat hukum yang timbul dari tindakan penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya adalah penyedia jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi. Salah satu dengan memasukkan penyedia jasa ke dalam daftar hitam rekanan sehingga tidak dipercaya lagi, ya, di blacklist namanya tuh, ya, tidak percaya lagi melaksanakan proyek lainnya. Upaya penyelesaian yang ditempuh terhadap penyedia jasa yang tidak melaksanakan kewajibannya dilakukan melalui musyawarah di antara para pihak. Hal ini didahului dengan pemberian teguran dan upaya penyelesaian kontrak dengan membuat addendum kontrak, atau ya diberi kesempatan lagi, oke lah ya, karena nggak selesai, denda dilakukan, diberi kesempatan
Ya, pekerjaannya entah 50 hari, entah 90 hari, apakah bisa diselesaikan? Ya. Jadi masih ada upaya penyelesaiannya, ya. Nah, ini saya ambil lagi satu, ya. Penyelesaian sengketa wan prestasi akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian konstruksi bangunan. Jadi ada suatu abstrak daripada tugas akhir. Intisarinya itu saya zoom, ya, bahwa putusan pengadilan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul dengan hasil putusan yang diwajibkan kepada penyedia jasa untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan gedung kepada pengguna jasa dalam keadaan layak dan baik serta diwajibkan membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa. Nah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah, ya, tentang jasa konstruksi menyebut perjanjian konstruksi dengan kontrak kerja konstruksi, ya, yang bawah ini bahwa wan prestasi dalam suatu perjanjian terjadi bila mana di dalam suatu perikatan apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan wan prestasi atau ingkar janji. Ya, waktu masih ada 4 menit, ya. Ini jangka waktu yang telah disepakati dalam surat perjanjian kontrak pelaksanaan pembangunan gedung perpustakaan. Ini contoh juga selama 195 hari kalender dengan dikeluarkan SPMK tanggal 14 Juni 2012 dan berakhir pada tanggal 26 Desember 2012 hingga pada tanggal 26 Desember 2012 pihak kontraktor tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, ya, membangun gedung perpustakaan secara penuh. Penyelesaian pekerjaan konstruksi oleh pihak kontraktor hanya diselesaikan 84,2462%, sehingga mengakibatkan gedung perpustakaan tersebut tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu. Sengketa konstruksi dapat terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelola dengan baik maupun tepat waktu, dan mungkin dapat terjadi karena tidak memiliki dukungan pendanaan. Nah, jadi yang ownernya penyedia jasa, kalau mungkin tidak ada dukungan dana, itu juga bisa terjadi wan prestasi, ya. Nah, dapat dikatakan sengketa konstruksi mungkin timbul karena salah satu pihak melakukan tindakan cedera janji, atau wan prestasi. Jadi wan prestasi bukan hanya di penyedia jasa, di pengguna jasa bisa juga penyebab terjadinya wan prestasi. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah terdapat beberapa aspek hukum yang sering menimbulkan dampak hukum yang cukup. Ini saya kutip dari Najar Khan Yasin 2014. Kemudian tadi kita menyinggung sengketa, sedikit saya masuk ke masalah sengketa. Ini kan sudah, ya, sudah di slide terakhir, ya. Jadi sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara lain antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi yang di dunia barat disebut construction dispute, ya. Itu menurut Najar Khan Yasin. Sebagaimana diketahui bahwa sengketa jasa konstruksi terdiri dari 3 bagian, ya. Ini menurut Bambang Purdiat Mono 2007. 1. Sengketa prakontraktual. Nah, kemudian sengketa kontraktual, kemudian pasca kontraktual. Jadi bisa saja terjadi waktu penawar, ada klaim, ada sengketa, ya, yang dianggap suatu pihak kurang tidak sesuai aturan atau tidak adil, mereka bisa ajukan sengketa, ya. Jadi sengketa konstruksi dapat timbul diantara karena klaim yang tidak dilayani, misalkan keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyelesaian pekerjaan,
perbedaan penafsiran dokumen kontrak, ya, ketidakmampuan baik teknis maupun material dari para pihak, sehingga itu sengketa konstruksi dapat pula terjadi apabila pengguna jasa ternyata tidak melaksanakan tugas-tugas pengelola dengan baik dan mungkin tidak memiliki dukungan dana yang cukup. Jadi itu, ya, ini waktu sedikit lagi, mungkin papasan, ya. Saya kira cukup ya presentasi hari ini. Maka itu sebelum diakhiri, ini saya kutip lagi sedikit aja nih, ya, kata-kata bijak, yaitu hidup ini seperti naik sepeda. Untuk mempertahankan keseimbangan, kamu harus bergerak. Albert Einstein. Jadi Albert Einstein minta kita bergerak, ya, kerjakan tugas dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk session tanya jawab saya kembalikan ke Bu Yuli, ya. Nanti apakah ini waktunya habis, nanti langsung masuk ke session kedua. Kayaknya 1 menit lagi, Bu Yuli. Kita close di sini aja atau bagaimana? Silakan Bu Prosesnya Yuli. nggak, Pak? Iya, silakan.